Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Hindia Belanda. Hindia Belanda juga dikenal sebagai Hindia Belanda, bahasa Belanda, Nederlands, Indi, bahasa Indonesia. Hindia Belanda adalah sebuah koloni Belanda yang wilayahnya sebagian besar meliputi negara Indonesia modern, yang mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kak Chloe. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia, Indonesia dan Belanda berdamai pada tahun 1949. Dalam perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824, Belanda menyerahkan Provinsi Malaka Belanda kepada Inggris, yang pada akhirnya menyebabkan penggabungannya ke dalam Malaka, negara bagian Malaysia modern. Hindia Belanda dibentuk dari pos-pos perdagangan nasionalisasi perusahaan Hindia Timur Belanda, yang berada di bawah administrasi pemerintah Belanda pada tahun 1800. Selama abad ke-19, Belanda berperang melawan penguasa dan penduduk asli, yang menyebabkan ratusan ribu kematian. Kekuasaan Belanda mencapai wilayah teritorial terbesarnya pada awal abad ke-20 dengan pendudukan Nugini Barat. Hindia Belanda adalah salah satu koloni paling berharga di bawah kekuasaan Eropa, meskipun keuntungannya bergantung pada tenaga kerja eksploitatif. Koloni ini memberikan kontribusi bagi keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan tanaman komersial pada abad ke-19, serta eksplorasi batu bara dan minyak pada abad ke-20. Tatanan sosial kolonial sangat rasial dengan elit Belanda yang hidup terpisah dari tetapi terkait dengan rakyat asli mereka. Istilah Indonesia digunakan untuk lokasi geografis setelah tahun 1880. Pada awal abad ke-20, intelektual lokal menganggap Indonesia sebagai negara bangsa, yang menyiapkan panggung bagi gerakan kemerdekaan. Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II menghancurkan banyak negara kolonial dan ekonomi Belanda. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemimpin nasionalis Indonesia Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan, yang memicu revolusi nasional Indonesia. Belanda, yang ingin membangun kembali kendali atas kepulauan tersebut, menanggapinya dengan mengerahkan sekitar 220.000 tentara, yang memerangi kaum nasionalis Indonesia dalam perang gesekan. Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan keuangan untuk Belanda berdasarkan rencana Marshall jika mereka tidak setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, yang menyebabkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar Belanda Indonesia tahun 1949. Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam gerakan kemerdekaan Asia setelah Perang Dunia II. Selama revolusi dan setelah kemerdekaan Indonesia, hampir semua warga negara Belanda dipulangkan ke Belanda. Pada tahun 1962, Belanda menyerahkan wilayah kekuasaannya yang terakhir di Asia Tenggara, Nugini Belanda, Nugini Barat, kepada Indonesia berdasarkan ketentuan Perjanjian New York. Pada saat itu, seluruh koloni tersebut tidak ada lagi. Etimologi, kata Hindia berasal dari bahasa Latin, Indus, nama untuk India, nama asli Hindia Belanda, bahasa Belanda, Nederlands Indi, diterjemahkan oleh Inggris sebagai Hindia Timur Belanda. Untuk membedakannya dari Hindia Barat Belanda, nama Hindia Belanda tercatat dalam dokumen perusahaan Hindia Timur Belanda pada awal tahun 1620-an. Para sarjana yang menulis dalam bahasa Inggris menggunakan istilah Indi, Indis, The Dutch Indies,
Netherlands Indies, dan kolonial Indonesia secara bergantian. Sejarah: sebelum Belanda, pada saat orang Eropa tiba, Kepulauan Indonesia mendukung berbagai negara, termasuk negara perdagangan pesisir berorientasi komersial dan negara agraris pedalaman, yang terpenting adalah Sriwijaya dan Majapahit. Sejak berabad-abad SM, kepulauan tersebut menjadi bagian dari pertukaran migrasi dan komersial di Asia Tenggara, India, Semenanjung Arab, dan Afrika Timur. Sejak zaman kuno klasik dan seterusnya, kepulauan tersebut juga menjadi bagian utama dari perdagangan rempah-rempah global, selama berabad-abad peradaban Hindu-Buddha dominan. Namun, meningkatnya hubungan perdagangan memicu penyebaran Islam. Pada abad ke-16, sebagian besar kepulauan tersebut diperintah oleh kerajaan-kerajaan Islam, kecuali Bali yang mempertahankan mayoritas Hindu, kesultanan, negara kota, kerajaan-kerajaan lokal, dan suku-suku semuanya terhubung melalui perdagangan, menciptakan budaya campuran Hindu-Buddha Islam, dan bahasa Melayu sebagai lingua franca di seluruh wilayah. Kepulauan ini dikenal oleh orang Eropa dan secara sporadis dikunjungi oleh ekspedisi seperti yang dilakukan oleh orang Italia Marco Polo pada tahun 1292 dan Odorik dari Pordenone pada tahun 1321. Orang Eropa pertama yang menetap di Indonesia adalah orang Portugis pada tahun 1512 yang mendirikan jaringan pos perdagangan dan benteng di seluruh wilayah, termasuk di Pulau Rempah-Rempah di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1580 Portugal membentuk persatuan dengan Spanyol, dan dengan demikian memasuki perang dengan Republik Belanda. Pemerintahan perusahaan Hindia Belanda. Setelah akses Belanda terhadap rempah-rempah terganggu, ekspedisi Belanda pertama berlayar untuk mencapai Hindia Timur pada tahun 1595 untuk mengakses rempah-rempah langsung dari Asia. Setelah banyak pertempuran kecil dan kesulitan, hanya sepertiga dari awak kapal asli yang berhasil kembali ke Belanda dan ekspedisi Belanda lainnya segera menyusul. Menyadari potensi perdagangan Hindia Timur, pemerintah Belanda menggabungkan perusahaan-perusahaan yang bersaing menjadi perusahaan Hindia Timur Bersatu, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Pada bulan Maret tahun 1602 VOC diberikan piagam untuk berperang, membangun benteng, dan membuat perjanjian di seluruh Asia. Sebuah ibu kota didirikan di Batavia, sekarang Jakarta, yang menjadi pusat jaringan perdagangan VOC di Asia. Untuk monopoli awal mereka pada pala, paprika, cengkeh dan kayu manis, perusahaan dan administrasi kolonial kemudian memperkenalkan tanaman komersial non-pribumi seperti kopi, teh, kakao, tembakau, karet, gula dan opium, dan menjaga kepentingan komersial mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. Penyelundupan, biaya perang yang terus-menerus, korupsi, dan salah urus menyebabkan kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Perusahaan tersebut secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 dan wilayah kolonialnya di Kepulauan Indonesia, termasuk sebagian besar Jawa, sebagian Sumatera, sebagian besar Maluku, dan pedalaman pelabuhan seperti Makassar, Manado dan Kupang, dinasionalisasi di bawah Republik Belanda sebagai Hindia Belanda. Perbudakan, ketika VOC tiba di Kepulauan Indonesia, mereka mulai menggunakan dan memperluas sistem perbudakan pribumi yang ada saat itu. Di tempat-tempat tertentu, budak digunakan di perkebunan seperti di Kepulauan Maluku, yaitu Kepulauan Banda, di mana sebagian besar penduduk setempat telah dideportasi atau dimusnahkan oleh VOC untuk digantikan dengan budak. Budak Belanda bekerja di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa, tetapi sebagian besar digunakan sebagai pembantu rumah tangga termasuk pembantu rumah tangga dan pembantu rumah tangga, juru masak, penjahit, musisi, dan selir. Budak dapat diperoleh melalui perdagangan di pasar budak pribumi atau ditangkap melalui penyerbuan.
Dalam kasus tertentu, VOC memicu ketegangan etnis antara populasi yang bersaing dengan harapan mereka dapat membeli tawanan perang dengan harga murah di pasar budak setelah konflik. Budak diangkut dari pulau-pulau di Indonesia sendiri, atau dari negara lain seperti India dan Cina. Perkiraan skala perdagangan budak di Hindia Belanda masih sedikit, tetapi diperkirakan sekitar 1 juta budak aktif selama puncaknya pada abad ke-17 dan ke-18. Hukuman untuk budak bisa sangat keras, misalnya, budak yang melarikan diri dan kaki tangannya bisa dicambuk, dirantai, atau dibunuh. Hukuman lainnya termasuk pemotongan tangan, telinga, dada, dan hidung, bentuk-bentuk skafisme, dibakar hidup-hidup, dan mematahkan roda. Secara teori, tuan budak tidak memiliki kebebasan untuk menghukum budak mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Hukuman untuk budak harus diputuskan di pengadilan, dan hukuman tertentu hanya dapat diterapkan ketika budak tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus pengadilan resmi. Namun dalam kenyataannya, pelecehan terhadap budak oleh tuan mereka merajalela dan seringkali tidak dihukum. Pemukulan dan cambuk adalah hukuman yang biasa bagi budak yang tidak patuh. Pemerkosaan budak perempuan oleh tuan mereka juga merupakan kejadian umum, karena para wanita dan gadis-gadis ini diwajibkan untuk memberikan layanan seksual bagi tuan mereka. Menolak untuk melakukannya dapat mengakibatkan hukuman fisik yang berat. Perbudakan dan eksesnya tidak berakhir dengan kebangkrutan VOC pada tahun 1798, tetapi terus berlanjut di bawah kekuasaan negara Belanda. Karena kritik internasional yang berkembang, perbudakan akhirnya dihapuskan di Hindia Belanda pada tahun 1860. Kenyataannya, hal ini sebagian besar terbatas pada budak yang ada di Jawa dan Madura, yang tuannya diberi kompensasi finansial atas hilangnya tenaga kerja mereka. Namun, di banyak pulau lain di mana tuan budak lebih sering menjadi penguasa pribumi, sedikit yang berubah. Alasan utamanya adalah finansial, karena negara Belanda saat itu tidak ingin mengeluarkan uang yang diperlukan untuk membebaskan budak di pulau-pulau yang lebih jauh. Alasan lainnya adalah untuk menenangkan penguasa lokal dan mencegah kekacauan politik. Karena kebijakan negara Belanda yang longgar, perbudakan terus berlanjut di beberapa bagian Hindia Belanda hingga abad ke-20. Penaklukan Belanda, sejak kedatangan kapal-kapal Belanda pertama pada akhir abad ke-16, hingga deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, kendali Belanda atas kepulauan Indonesia selalu lemah. Meskipun Jawa didominasi oleh Belanda, banyak daerah tetap merdeka selama sebagian besar waktu ini, termasuk Aceh, Bali, Lombok dan Kalimantan. Ada banyak perang dan gangguan di seluruh kepulauan karena berbagai kelompok masyarakat adat menolak upaya untuk membangun hegemoni Belanda, yang melemahkan kendali Belanda dan mengikat pasukan militernya. Pembajakan tetap menjadi masalah hingga pertengahan abad ke-19. Akhirnya, pada awal abad ke-20, dominasi kekaisaran diperluas ke wilayah yang akan menjadi wilayah Indonesia modern. Bahasa Indonesia, pada tahun 1806, dengan Belanda di bawah dominasi kekaisaran Prancis, Kaisar Napoleon pertama mengangkat saudaranya Louis Bonaparte ke tahta Belanda, yang menyebabkan pengangkatan Marsekal Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Pada tahun 1811 Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, tetapi tak lama setelah kedatangannya, pasukan Inggris menduduki beberapa pelabuhan Hindia Belanda termasuk Kepulauan Rempah pada tahun 1810 dan Jawa pada tahun berikutnya, yang menyebabkan Sir Thomas Stamford Raffles menjadi letnan gubernur. Menyusul kekalahan Napoleon pada pertempuran Waterloo tahun 1815 dan Kongres Wina,
Kendali Belanda yang independen dipulihkan pada tahun 1816 berdasarkan Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1814. Komisaris Jenderal Hindia Belanda mereformasi keuangan publik koloni dan menyusun regeringsreglemen baru yang akan mendefinisikan pemerintahan koloni selama 1 abad. Berdasarkan Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824, Belanda mengamankan Kepulauan Pernong skala Brak dan pemukiman Inggris seperti Bengkulu, keduanya di Sumatera, dan Inggris mengamankan pemukiman Belanda di Singapura serta wilayah jajahan Belanda di Semenanjung Malaya dan Hindia Belanda. Perbatasan yang dihasilkan antara bekas wilayah jajahan Inggris dan Belanda tetap berada di antara Malaysia dan Indonesia modern. Sejak berdirinya VOC pada abad ke-17, perluasan wilayah Belanda telah menjadi masalah bisnis. Jabatan Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch tahun 1830 sampai tahun 1835 menegaskan profitabilitas sebagai dasar kebijakan resmi, membatasi perhatiannya ke Jawa, Sumatera, dan Bangka. Namun, sejak sekitar tahun 1840, ekspansionisme nasional Belanda membuat mereka melancarkan serangkaian perang untuk memperluas dan mengkonsolidasikan kepemilikan mereka di pulau-pulau terluar. Motivasinya termasuk perlindungan wilayah yang sudah dikuasai, intervensi pejabat Belanda yang ambisius untuk kejayaan atau promosi, dan tujuan untuk membangun klaim Belanda di seluruh Nusantara untuk mencegah intervensi dari kekuatan barat lainnya selama dorongan Eropa untuk kepemilikan kolonial. Ketika eksploitasi sumber daya Indonesia meluas keluar Jawa, sebagian besar pulau-pulau terluar berada di bawah kendali atau pengaruh pemerintah Belanda secara langsung. Belanda menaklukkan Minangkabau di Sumatera dalam Perang Padri tahun 1821 sampai 38 dan Perang Jawa tahun 1825 sampai 30 mengakhiri perlawanan Jawa yang signifikan. Perang Banjarmasin tahun 1859 sampai tahun 1863 di Kalimantan Tenggara mengakibatkan kekalahan Sultan. Setelah ekspedisi yang gagal untuk menaklukkan Bali pada tahun 1846 dan 1848, intervensi tahun 1849 membawa Bali Utara di bawah kendali Belanda. Ekspedisi militer yang paling lama adalah Perang Aceh di mana invasi Belanda pada tahun 1873 bertemu dengan perlawanan gerilya pribumi dan berakhir dengan penyerahan diri Aceh pada tahun 1912. Gangguan terus terjadi di Jawa dan Sumatera selama sisa abad ke-19. Ini termasuk pemberontakan petani Banten setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883. Namun, Pulau Lombok berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1894, dan perlawanan Batak di Sumatera Utara dipadamkan pada tahun 1895. Menjelang akhir abad ke-19, keseimbangan kekuatan militer bergeser ke arah Belanda yang sedang melakukan industrialisasi dan melawan negara-negara pribumi Indonesia yang sudah merdeka dan sudah berada di tahap pra-industri karena kesenjangan teknologi semakin melebar. Para pemimpin militer dan politisi Belanda percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk membebaskan penduduk asli Indonesia dari para penguasa pribumi yang dianggap menindas, terbelakang, atau tidak menghormati hukum internasional. Meskipun pemberontakan Indonesia meletus, pemerintahan kolonial langsung diperluas ke seluruh kepulauan dari tahun 1901 hingga 1910, dan kendali diambil alih oleh para penguasa lokal independen yang tersisa. Sulawesi Barat Daya diduduki pada tahun-tahun 1905 sampai 06, Pulau Bali ditaklukkan dengan penaklukan militer pada tahun 1906 dan 1908, seperti juga kerajaan-kerajaan independen yang tersisa di Maluku,
Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Para penguasa lainnya, termasuk Sultan Tidore di Maluku, Pontianak, Kalimantan, dan Palembang di Sumatera, meminta perlindungan Belanda dari tetangga-tetangga independen sehingga terhindar dari penaklukan militer Belanda dan mampu menegosiasikan kondisi yang lebih baik di bawah pemerintahan kolonial. Semenanjung Kepala Burung, Nugini Barat, dibawa ke bawah administrasi Belanda pada tahun 1920, rentang teritorial terakhir ini akan membentuk wilayah Republik Indonesia. Perang kolonial di Hindia Belanda menimbulkan korban yang besar di kalangan penduduk Indonesia, dengan sekitar 3 hingga 4 juta kematian, baik yang merupakan korban perang langsung maupun korban perang tidak langsung akibat kelaparan dan penyakit. Sistem tanam paksa dan tata cara kuli, karena tingginya biaya moneter dari beberapa penaklukan Belanda pada abad ke-19, sistem tanam paksa, Kulturstelsel, diterapkan pada tahun 1830. Di bawah sistem ini ditetapkan bahwa petani Indonesia harus menggunakan 20% dari lahan pertanian mereka untuk budidaya tanaman komersial untuk ekspor seperti nila, kopi dan gula. Melalui sistem ini keuntungan yang cukup besar diperoleh. Laba bersih untuk kas Belanda diperkirakan sebesar 4% dari PDB Belanda pada saat itu dan sekitar 50% dari total pendapatan negara. Sistem ini terbukti membawa bencana bagi penduduk lokal. Pada puncaknya, lebih dari 1 juta petani bekerja di bawah Kulturstelsel dan insentif ekstrim untuk keuntungan mengakibatkan penyalahgunaan yang meluas. Petani sering dipaksa untuk menggunakan lebih dari 20% lahan pertanian mereka, atau lahan yang paling subur, untuk budidaya tanaman komersial. Sistem ini menyebabkan peningkatan kelaparan dan penyakit di kalangan petani Jawa pada tahun 1840-an. Menurut satu perkiraan, angka kematian meningkat sebanyak 30% selama periode ini. Karena kritik yang meluas terhadap sistem ini dihapuskan pada tahun 1870. Menurut sebuah penelitian, angka kematian di Jawa akan menjadi 10–20% lebih tinggi pada akhir tahun 1870-an jika sistem tanam paksa tidak dihapuskan. Pengenalan truk, rel kereta api, sistem telegraf, dan sistem distribusi yang lebih terkoordinasi semuanya berkontribusi pada penghapusan kelaparan di Jawa yang secara historis umum terjadi. Jawa mengalami pertumbuhan populasi yang pesat pada abad ke-19 dan tidak terjadi kelaparan yang signifikan di Jawa setelah tahun 1840-an. Sumber keuntungan lainnya adalah yang disebut kuli, sebutan untuk buruh kontrak upah rendah. Setelah penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1870, perekonomian beralih ke perusahaan swasta seperti perusahaan Deli, yang didirikan di Sumatera pada tahun 1869. Perkebunan skala besar dibangun untuk menanam tanaman komersial dan orang Jawa, Cina, Melayu, Batak dan India dikirim ke perkebunan di Sumatera dan Jawa untuk melakukan kerja kasar. Diperkirakan lebih dari 500.000 kuli diangkut ke Sumatera selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Angka kematian yang tepat di antara buruh kuli sulit diperkirakan karena catatan yang langka atau tidak dapat diandalkan, tetapi diperkirakan setinggi 25% di tempat-tempat tertentu, dengan kemungkinan jumlah korban tewas puluhan ribu. Meskipun kuli seringkali merupakan buruh yang dibayar dan bekerja atas kemauan sendiri, dalam praktiknya keadaan mereka seringkali melibatkan kerja paksa dan lebih mirip perbudakan. Mereka seringkali disesatkan saat menandatangani kontrak kerja atau bahkan dipaksa menandatangani kontrak, yang lainnya diculik atau dipaksa bekerja karena utang atau menjadi penjahat yang dijatuhi hukuman kerja paksa oleh sistem peradilan kolonial. Ordonansi Kuli, Poenale Sancti, tahun 1880, yang mengizinkan pemilik perkebunan untuk bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo mengakibatkan kekejaman yang meluas.
Ordonansi tersebut mencakup sanksi pidana yang memungkinkan pemilik untuk menghukum kuli mereka secara fisik sesuai keinginan mereka. Hukuman yang digunakan terhadap kuli termasuk cambukan atau pukulan. Setelah itu luka terbuka digosok dengan garam. Hukuman lain yang digunakan adalah sengatan listrik, penyaliban, dan menggantung kuli dengan jari kaki atau ibu jari mereka hingga patah. Perawatan medis untuk kuli langka dan seringkali ditujukan untuk menyembuhkan kuli yang dihukum sehingga mereka dapat kembali bekerja atau disiksa lebih parah. Pemerkosaan terhadap kuli perempuan dewasa dan anak-anak mereka juga sering terjadi. Sistem kuli mendapat banyak kritik, terutama setelah tahun 1900 dengan munculnya apa yang disebut politik etis. Sebuah pamflet kritis berjudul The Miljoenen with Delhi diterbitkan oleh J. van den Brand. Dokumen tersebut menguraikan berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap kuli, termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap seorang kuli perempuan berusia 15 tahun yang menolak ajakan seksual seorang pengawas perkebunan Belanda. Sanksi pidana akhirnya dihapuskan pada tahun 1931 dan ordonansi kuli berakhir pada awal tahun 1940-an. Sistem Enjai, selama tahap awal penjajahan, budak seks pribumi perempuan dibeli oleh kolonial Belanda, tetapi praktik ini dihentikan setelah tahun 1860 dengan penghapusan perbudakan. Pada akhir abad ke-19, semakin banyak imigran Belanda tiba di Indonesia kolonial, yang menyebabkan kekurangan perempuan yang tersedia, karena sebagian besar imigran adalah laki-laki. Belanda kemudian membeli Enjai, yang merupakan perempuan pribumi yang secara resmi bekerja sebagai pembantu tetapi sering juga digunakan sebagai selir. Meskipun secara resmi menjadi pekerja kontrak, para perempuan ini menikmati sedikit hak. Mereka dapat dibeli dan dijual bersama dengan rumah tempat mereka bekerja sebagai apa yang disebut perabotan pribumi, inlandsmebel. Enjai juga tidak diizinkan untuk mengasuh anak-anak yang mereka miliki dengan majikan Belanda mereka, dan ketika mereka dipecat, anak-anak mereka akan diambil. Pada tahun 1910-an jumlah Enjai telah menurun, meskipun prostitusi telah menjadi lebih umum. Namun, praktik tersebut belum punah pada saat Kekaisaran Jepang menyerbu dan menduduki Hindia. Selama pendudukan, Enjai dan anak-anak ras campuran mereka dipisahkan secara paksa dari pria Eropa, yang dimasukkan ke kamp-kamp interniran. Setelah Soekarno memproklamasikan Indonesia merdeka, Enjai dipaksa untuk memilih antara pergi dengan pasangan mereka ke Eropa, atau tetap tinggal di Indonesia. Perang Dunia II dan kemerdekaan, Belanda menyerahkan wilayah Eropa mereka kepada Jerman pada tanggal 14 Mei tahun 1940. Keluarga kerajaan melarikan diri ke pengasingan di Inggris. Jerman dan Jepang adalah sekutu poros. Pada tanggal 27 September tahun 1940, Jerman, Hongaria, Italia, dan Jepang menandatangani perjanjian yang menguraikan wilayah pengaruh Hindia Belanda jatuh ke wilayah Jepang. Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat mencoba mempertahankan koloni dari pasukan Jepang saat mereka bergerak ke selatan pada akhir tahun 1941 untuk mencari minyak Belanda. Pada tanggal 10 Januari tahun 1942, selama kampanye Hindia Belanda, pasukan Jepang menyerbu Hindia Belanda sebagai bagian dari Perang Pasifik. 60. Perkebunan karet dan ladang minyak Hindia Belanda dianggap penting bagi upaya perang Jepang. Pasukan sekutu dengan cepat kewalahan oleh Jepang dan pada tanggal 8 Maret tahun 1942 tentara kerajaan Hindia Belanda menyerah di Jawa. Didorong oleh propaganda Perang Cahaya Asia Jepang dan Kebangkitan Nasional Indonesia, sebagian besar penduduk asli Hindia Belanda pertama kali menyambut Jepang sebagai pembebas dari kekaisaran kolonial Belanda. Tetapi sentimen ini dengan cepat berubah karena pendudukan ternyata jauh lebih menindas dan merusak daripada pemerintah kolonial Belanda.
Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II menyebabkan jatuhnya negara kolonial di Indonesia, karena Jepang menghapus sebanyak mungkin struktur pemerintahan Belanda, menggantinya dengan rezim mereka sendiri. Meskipun posisi teratas dipegang oleh Jepang, penahanan semua warga negara Belanda berarti bahwa orang Indonesia mengisi banyak posisi kepemimpinan dan administratif. Berbeda dengan penindasan Belanda terhadap nasionalisme Indonesia, Jepang mengizinkan para pemimpin pribumi untuk menjalin hubungan di antara massa, dan mereka melatih dan mempersenjatai generasi muda. Menurut laporan PBB, 4 juta orang meninggal di Indonesia akibat pendudukan Jepang, setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus tahun 1945. Para pemimpin nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan selama 4,5 tahun terjadi saat Belanda mencoba membangun kembali koloni mereka. Meskipun pasukan Belanda menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia, perjuangan gerilya terjadi, dan mayoritas orang Indonesia, dan akhirnya opini internasional, mendukung kemerdekaan Indonesia. Belanda melakukan kejahatan perang, pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk desa dan petani Indonesia, penyiksaan terhadap tahanan Indonesia, dan eksekusi tahanan. Ad van Leeuwen mendokumentasikan pembunuhan massal 364 orang Indonesia oleh tentara Belanda di desa Galung-Galung. Alfred Edelstein dan Karin van Coevorden kemudian mendokumentasikan eksekusi ratusan orang di desa Rawagede. Gerakan kemerdekaan selama fase-fase akhir bersiap juga menargetkan warga sipil Belanda dan Rusia, khususnya di bawah arahan Sutomo yang secara pribadi mengawasi eksekusi sewenang-wenang terhadap ratusan warga sipil. Setelah situasi politik di Indonesia berubah menjadi jalan buntu, pemerintah Belanda yang baru, yang dipimpin oleh Louis Beel dari Partai Rakyat Katolik, membentuk Kamasi Generaal voor Nederlands-Indië, Komisi Jenderal untuk Hindia Belanda, pada tanggal 14 September tahun 1946. Komisi Jenderal ini terdiri dari Willem Schermerhorn, Perdana Menteri Belanda dari tahun 1945 sampai 1946. F. de Boer, politikus liberal, Max van Pol, politikus Partai Katolik, dan Hubertus van Mook, Letnan Gubernur Jenderal, ex officio. Komisi tersebut mencapai gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober, sebulan setelah kedatangannya di Batavia, dan rancangan perjanjian pada tanggal 15 November dengan para perunding Republik Sultan Sejahrir, Perdana Menteri, Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan, dan Johannes Leimena, Menteri Muda Kesehatan, Ketua Partai Kristen Indonesia. Perjanjian Linggarjati ini pertama kali dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Belanda Jan Jonman pada tanggal 10 Desember dan dalam bentuk ini diterima oleh Parlemen Belanda pada tanggal 20 Desember tahun 1946. Perjanjian ini secara resmi ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Jakarta, dengan pihak Indonesia menolak penjelasan tersebut. Setelah titik puncak hubungan kedua negara ini, situasi memburuk dengan cepat. Di kedua belah pihak, pihak yang lebih ekstrim menang. Belanda secara sepihak membentuk pemerintahan sementara untuk koloni tersebut atas dasar federal, dengan perwakilan untuk bagian-bagian koloni yang tidak diwakili oleh Republik. Hal ini tidak dapat diterima oleh Soekarno. Sejahrir mengusulkan kompromi, tetapi ditolak oleh Belanda. Sejahrir mengundurkan diri dan digantikan oleh Syarifuddin. Soekarno mengumumkan keadaan darurat di wilayah-wilayah yang berada di tangan Republik dan mengambil alih tanggung jawab negosiasi. Situasi semakin memburuk, dan Belanda menggunakan intervensi militer di bawah Operasi Produk, atau Politionele Acti, pertama. Komisi Jenderal dibubarkan pada tanggal 15 November tahun 1947 setelah Schermerhorn dan Van Pol mengundurkan diri. Politionele Acti tidak mencapai tujuannya.
dan tekanan internasional memaksa pemerintah Belanda untuk menerima gencatan senjata dan perjanjian Renville, tanggal 17 Januari tahun 1948. Namun, perjanjian ini tidak menghasilkan solusi. Tindakan provokatif dari kedua belah pihak menyebabkan situasi militer yang tegang, dan Belanda untuk kedua kalinya menggunakan intervensi militer dengan Politionele Akti kedua, atau Operasi Kraai, pada bulan Desember tahun 1948. Ini berhasil secara militer, Belanda berhasil menangkap Soekarno, tetapi sekali lagi tekanan politik internasional memaksa Belanda untuk mundur dan menjadi pihak dalam perjanjian Rum-Van Rooijen, tanggal 7 Mei tahun 1949. Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia kemudian dimulai pada tanggal 22 Agustus tahun 1949, yang menghasilkan perjanjian untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada bulan Desember tahun 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Nugini Belanda, Nugini Barat. Pemerintah Soekarno berkampanye untuk mendapatkan kendali Indonesia atas wilayah tersebut, dan dengan tekanan dari Amerika Serikat, Belanda menyetujui perjanjian New York yang menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan Indonesia pada bulan Mei tahun 1963. Pada tahun 2013 pemerintah Belanda meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia. Permintaan maaf ini diulangi oleh Raja Willem Alexander dalam kunjungan kenegaraannya pada tahun 2020. Hingga kini, perang kolonial tersebut masih disebut sebagai aksi polisionil di Belanda. Pemerintah, hukum dan administrasi, sejak era VOC, otoritas tertinggi Belanda di koloni berada di kantor Gubernur Jenderal. Selama era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berfungsi sebagai Presiden Eksekutif Utama Pemerintah Kolonial dan menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara Kolonial, KNIL. Hingga tahun 1903 semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen formal Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat, kantor Gubernur Jenderal, untuk anggaran mereka. Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor, atau membatasi publikasi apapun di koloni. Kekuasaan Gubernur Jenderal yang disebut selangit memungkinkannya untuk mengasingkan siapapun yang dianggap subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan pengadilan hukum manapun. Sampai tahun 1848 Gubernur Jenderal ditunjuk langsung oleh Raja Belanda, dan pada tahun-tahun berikutnya melalui mahkota dan atas saran dari Kabinet Metropolitan Belanda, selama 2 periode, tahun 1815 sampai tahun 1835 dan tahun 1854 sampai tahun 1925, Gubernur Jenderal memerintah bersama dengan Dewan Penasehat yang disebut Raad van Indi, Dewan Hindia. Kebijakan dan strategi kolonial menjadi tanggung jawab Kementerian Koloni yang berpusat di Den Haag. Dari tahun 1815 hingga 1848 kementerian tersebut berada di bawah otoritas langsung Raja Belanda. Pada abad ke-20 koloni tersebut secara bertahap berkembang sebagai negara yang terpisah dari metropolis Belanda dengan perbendaharaannya dipisahkan pada tahun 1903. Pinjaman publik dikontrak oleh koloni tersebut sejak tahun 1913, dan hubungan kuasi diplomatik dibangun dengan Arabia untuk mengelola haji dari Hindia Belanda. Pada tahun 1922 koloni tersebut menjadi setara dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, sementara tetap berada di bawah Kementerian Koloni. Gubernur Jenderal memimpin hierarki pejabat Belanda, residen, asisten residen, dan petugas distrik yang disebut controller. Penguasa tradisional yang selamat dari pemindahan oleh penaklukan Belanda dilantik sebagai bupati dan aristokrasi pribumi menjadi pegawai negeri pribumi.
Sementara mereka kehilangan kendali de facto, kekayaan dan kemegahan mereka di bawah Belanda tumbuh. Aturan tidak langsung ini tidak mengganggu kaum tani dan hemat biaya bagi Belanda. Pada tahun 1900, hanya 250 pegawai negeri Eropa dan 1.500 pribumi, dan 16.000 perwira dan prajurit Belanda dan 26.000 tentara pribumi yang disewa, yang dibutuhkan untuk memerintah 35 juta rakyat kolonial. Sejak tahun 1910, Belanda menciptakan kekuasaan negara yang paling tersentralisasi di Asia Tenggara. Secara politis, struktur kekuasaan yang sangat tersentralisasi yang didirikan oleh pemerintahan Belanda, termasuk kekuasaan pengasingan dan sensor yang selangit, dibawa ke Republik Indonesia yang baru. Dewan Rakyat yang disebut Volksraad untuk Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1918. Volksraad dibatasi pada peran penasehat dan hanya sebagian kecil penduduk pribumi yang dapat memberikan suara untuk anggotanya. Dewan tersebut terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 orang Eropa dan 5 orang dari Tiongkok dan penduduk lainnya, dan dibentuk kembali setiap 4 tahun. Pada tahun 1925 Volksraad dijadikan badan semi-legislatif. Meskipun keputusan masih dibuat oleh pemerintah Belanda, Gubernur Jenderal diharapkan untuk berkonsultasi dengan Volksraad mengenai isu-isu utama. Volksraad dibubarkan pada tahun 1942 selama pendudukan Jepang. Sistem hukum dibagi oleh 3 kelompok etnis utama yang diklasifikasikan di bawah administrasi kolonial Belanda, Eropa, Timur Asing, Arab dan Cina, dan penduduk asli, yang tunduk pada sistem hukum mereka sendiri yang berlaku secara bersamaan. Pemerintah Belanda mengadaptasi kode hukum Belanda di koloninya. Pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung di Batavia, menangani banding dan memantau hakim dan pengadilan di seluruh koloni. 6 Dewan Keadilan, Raad van Justitie, sebagian besar menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di kelas hukum Eropa dan hanya secara tidak langsung dengan penduduk asli. Dewan Tanah, Landraden, menangani masalah perdata dan pelanggaran yang kurang serius seperti perceraian harta warisan dan perselisihan perkawinan. Penduduk asli tunduk pada hukum adat masing-masing dan pada bupati adat dan pengadilan distrik, kecuali kasus-kasus tersebut ditingkatkan ke hadapan hakim Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Belanda diadopsi dan secara bertahap sistem hukum nasional berdasarkan ajaran hukum dan keadilan Indonesia didirikan. Pada tahun 1920 Belanda telah mendirikan 350 penjara di seluruh koloni. Penjara Mr. Cornelis di Batavia memenjarakan para narapidana yang paling tidak teratur. Di penjara Sawah Lunto di Sumatera, para narapidana harus melakukan pekerjaan kasar di tambang batu bara. Penjara terpisah dibangun untuk remaja, Jawa Barat, dan untuk wanita. Di penjara wanita Bulu di Semarang, para narapidana memiliki kesempatan untuk mempelajari suatu profesi selama penahanan mereka, seperti menjahit, menenun, dan membuat batik. Pelatihan ini dijunjung tinggi dan membantu mensosialisasikan kembali para wanita setelah mereka berada di luar fasilitas pemasyarakatan. Sebagai tanggapan terhadap pemberontakan komunis tahun 1926, kamp penjara Bovendigul didirikan di Nugini. Pada tahun 1927, para tahanan politik, termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, diasingkan ke pulau-pulau terluar. Divisi administratif, Hindia Belanda dibagi menjadi 3 gouvernementen, Groot-Oost, Borneo, dan Sumatera, dan 3 provinsi di Jawa. Provinsi dan gouvernementen dibagi menjadi residensi, tetapi sementara residensi di bawah provinsi dibagi lagi menjadi Regenat Secapen. Residensi di bawah gouvernementen dibagi menjadi afdelingen terlebih dahulu sebelum dibagi lagi menjadi Regenat Secapen. Angkatan bersenjata, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL,
dan Angkatan Udaranya, Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda, MIL KNIL, masing-masing didirikan pada tahun 1814 dan 1915. Angkatan Laut Kerajaan Belanda bermarkas di Surabaya, dilengkapi dengan Angkatan Laut Pemerintah Kolonial. KNIL bukan bagian dari tentara kerajaan Belanda, tetapi merupakan sayap militer terpisah yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal dan didanai oleh anggaran kolonial. KNIL tidak diizinkan untuk merekrut wajib militer Belanda dan memiliki sifat seperti legiun asing, yang merekrut tidak hanya sukarelawan Belanda, tetapi juga banyak warga negara Eropa lainnya, terutama tentara bayaran Jerman, Belgia, dan Swiss. Meskipun sebagian besar perwira adalah orang Eropa, sebagian besar prajurit adalah penduduk asli Indonesia, kontingen terbesarnya adalah orang Jawa dan Sunda. Kebijakan Belanda sebelum tahun 1870-an adalah mengambil alih penuh titik-titik strategis dan membuat perjanjian dengan para pemimpin lokal di tempat lain sehingga mereka akan tetap memegang kendali dan bekerja sama. Kebijakan tersebut gagal di Aceh, di Sumatera Utara, di mana Sultan menoleransi bajak laut yang merampok perdagangan di Selat Malaka. Inggris adalah pelindung Aceh dan mengabulkan permintaan Belanda untuk melakukan kampanye anti pembajakan mereka. Kampanye tersebut dengan cepat mengusir Sultan, tetapi di seluruh Aceh banyak pemimpin Muslim lokal yang memobilisasi dan melawan Belanda dalam 4 dekade perang gerilya yang mahal, dengan tingkat kekejaman yang tinggi di kedua belah pihak. Penguasa militer kolonial mencoba untuk mencegah perang melawan penduduk dengan menggunakan strategi rasa takut. Ketika perang gerilya terjadi, Belanda menggunakan pendudukan yang lambat dan penuh kekerasan atau kampanye penghancuran. Pada tahun 1900 kepulauan itu dianggap tenang, dan KNIL terutama terlibat dengan tugas-tugas polisi militer. Sifat KNIL berubah pada tahun 1917 ketika pemerintah kolonial memperkenalkan wajib militer untuk semua wajib militer laki-laki di kelas hukum Eropa, dan pada tahun 1922 Undang-Undang Tambahan memperkenalkan pembentukan penjaga rumah Belanda, Landstorm, untuk wajib militer Eropa yang berusia lebih dari 32 tahun. Petisi oleh nasionalis Indonesia untuk menetapkan wajib militer bagi penduduk asli ditolak. Pada bulan Juli tahun 1941 Volksraad mengeluarkan undang-undang yang menciptakan milisi pribumi sebanyak 18.000 dengan mayoritas 43 berbanding 4. Dengan hanya Partai Indonesia Raya yang moderat yang keberatan. Setelah deklarasi perang dengan Jepang, lebih dari 100.000 penduduk asli mengajukan diri. KNIL dengan tergesa-gesa dan tidak memadai berusaha mengubah mereka menjadi kekuatan militer modern yang mampu melindungi Hindia Belanda dari invasi Kekaisaran Jepang. Menjelang invasi Jepang pada bulan Desember tahun 1941, pasukan reguler Belanda di Hindia Timur terdiri dari sekitar 1.000 perwira dan 34.000 orang. 28.000 diantaranya adalah penduduk asli. Selama kampanye Hindia Belanda tahun-tahun 1941 sampai 42, KNIL dan pasukan sekutu dengan cepat dikalahkan. Semua tentara Eropa, yang dalam praktiknya mencakup semua laki-laki Indo-Eropa yang sehat jasmani, diinternir oleh Jepang sebagai tawanan perang. 25% tawanan perang tidak selamat dari interniran mereka. Bahasa Indonesia, setelah Perang Dunia II, KNIL yang dibentuk kembali bergabung dengan pasukan Angkatan Darat Belanda untuk menegakkan kembali hukum dan ketertiban kolonial. Meskipun dua kampanye militer berhasil pada tahun 1947 dan tahun 1948 sampai tahun 1949, upaya Belanda untuk menegakkan kembali koloni mereka gagal dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada bulan Desember tahun 1949.
KNIL dibubarkan pada tanggal 26 Juli tahun 1950 dengan personel pribumi diberi pilihan untuk demobilisasi atau bergabung dengan militer Indonesia. Pada saat pembubaran, KNIL berjumlah 65.000, 26.000 diantaranya dimasukkan ke dalam Angkatan Darat Indonesia yang baru, sisanya didemobilisasi atau dipindahkan ke Angkatan Darat Belanda. Perwira kunci di Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia yang merupakan mantan tentara KNIL termasuk Soeharto, Presiden kedua Indonesia, Ah Nasution, Komandan Divisi Siliwangi dan Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, dan A.E. Kawilarang, pendiri pasukan khusus elit Kopassus. Demografi, pada tahun 1898, populasi Jawa berjumlah 28 juta jiwa dengan 7 juta jiwa lainnya berada di pulau-pulau terluar Indonesia. Paruh pertama abad ke-20 menyaksikan imigrasi besar-besaran orang Belanda dan orang Eropa lainnya ke koloni tersebut, di mana mereka bekerja di sektor pemerintah maupun swasta. Pada tahun 1930, terdapat lebih dari 240.000 orang dengan status hukum Eropa di koloni tersebut, yang merupakan kurang dari 0,5% dari total populasi. Hampir 75% dari orang Eropa tersebut sebenarnya adalah penduduk asli Resia yang dikenal sebagai orang Indo-Eropa. Kelompok etnis, Sensus Hindia Belanda tahun 1930. Sensus Hindia Belanda tahun 1930, pangkat kelompok. Nomor, persentase, total, 60.727.233 orang, 100%. 1. Penduduk asli pulau, pribumi, 59.138.067, 97,4%. 2. Cina, 1.233.214 orang, 2,0% dari. 3. Orang Belanda dan orang Resia, 240.417 juta, 0,4% dari. 4. Orang Timur asing lainnya, 115.535 orang, 0,2%. Para penjajah Belanda membentuk kelas sosial atas yang istimewa yang terdiri dari para prajurit, administrator, manajer, guru, dan pelopor. Mereka hidup bersama dengan penduduk asli, tetapi di puncak sistem kasta sosial dan ras yang kaku. Hindia Belanda memiliki dua kelas warga negara yang sah. Eropa dan pribumi, kelas ketiga, warga timur asing, ditambahkan pada tahun 1920. Pada tahun 1901 Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut politik etis, di mana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut termasuk program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan perlindungan industri asli. Industrialisasi tidak secara signifikan mempengaruhi mayoritas orang Indonesia, dan Indonesia tetap menjadi koloni pertanian. Pada tahun 1930, ada 17 kota dengan populasi lebih dari 50.000 dan populasi gabungan mereka berjumlah 1,87 juta dari 60 juta koloni. Pendidikan, sistem sekolah Belanda diperluas untuk orang Indonesia dengan sekolah-sekolah paling bergengsi yang menerima anak-anak Belanda dan mereka yang berasal dari kelas atas Indonesia. Tingkat kedua sekolah didasarkan pada etnis dengan sekolah-sekolah terpisah untuk orang Indonesia, Arab, dan Cina yang diajarkan dalam bahasa Belanda dan dengan kurikulum Belanda. Orang Indonesia biasa dididik dalam bahasa Melayu dalam aksara Romawi dengan sekolah penghubung yang mempersiapkan siswa Indonesia yang cerdas untuk masuk ke sekolah-sekolah berbahasa Belanda.
Sekolah kejuruan dan program-program didirikan oleh pemerintah Hindia untuk melatih penduduk asli Indonesia untuk peran-peran tertentu dalam ekonomi kolonial. Orang Cina dan Arab, yang secara resmi disebut orang timur asing, tidak dapat mendaftar di sekolah kejuruan atau sekolah dasar. Lulusan sekolah Belanda membuka sekolah mereka sendiri yang dimodelkan pada sistem sekolah Belanda, seperti yang dilakukan misionaris Kristen, masyarakat Teosofi dan Asosiasi Budaya Indonesia. Proliferasi sekolah ini semakin didorong oleh sekolah-sekolah muslim baru dalam cetakan barat yang juga menawarkan mata pelajaran sekuler. Menurut sensus tahun 1930, 6% orang Indonesia melek huruf, namun, angka ini hanya mengakui lulusan dari sekolah-sekolah barat, dan mereka yang dapat membaca dan menulis dalam bahasa dalam alfabet Romawi. Itu tidak termasuk lulusan sekolah non-barat, atau mereka yang dapat membaca tetapi tidak menulis bahasa Arab, Melayu atau Belanda, atau mereka yang dapat menulis dalam alfabet non-Romawi seperti Batak, Jawa, Cina atau Arab. Beberapa lembaga pendidikan tinggi juga didirikan. Pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah sekolah untuk melatih dokter medis, bernama School tot Opleiding van Inlandse Artsen, Stovia. Banyak lulusan Stovia kemudian memainkan peran penting dalam gerakan nasional Indonesia menuju kemerdekaan serta dalam mengembangkan pendidikan kedokteran di Indonesia, seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang mendirikan perkumpulan politik Budi Utomo. The Technische Hogeschool T Bandung didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknis di koloninya. Salah satu lulusan Technische Hogeschool adalah Soekarno, yang kemudian akan memimpin revolusi nasional Indonesia. Pada tahun 1924, pemerintah kolonial kembali memutuskan untuk membuka fasilitas pendidikan tingkat tinggi baru, Rekat Hogeschool, RHS, untuk melatih perwira dan pegawai sipil. Pada tahun 1927, status Stovia diubah menjadi lembaga tingkat tinggi penuh dan namanya diubah menjadi Geniskundige Hogeschool, GHS. GHS menempati gedung utama yang sama dan menggunakan rumah sakit pendidikan yang sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saat ini. Hubungan lama antara Belanda dan Indonesia masih terlihat jelas dalam bidang teknologi seperti desain irigasi. Hingga hari ini, ide-ide insinyur irigasi kolonial Belanda terus memberikan pengaruh yang kuat terhadap praktik desain Indonesia. Selain itu, dua universitas dengan peringkat internasional tertinggi di Indonesia, Universitas Indonesia, didirikan pada tahun 1898, dan Institut Teknologi Bandung, didirikan pada tahun 1920. Keduanya didirikan pada era kolonial. Reformasi pendidikan dan reformasi politik sederhana menghasilkan sekelompok kecil orang pribumi Indonesia yang berpendidikan tinggi, yang mempromosikan gagasan Indonesia yang merdeka dan bersatu yang akan menyatukan kelompok-kelompok pribumi yang berbeda di Hindia Belanda. Periode yang disebut Kebangkitan Nasional Indonesia, paruh pertama abad ke-20 menyaksikan gerakan nasionalis berkembang pesat, tetapi juga menghadapi penindasan Belanda. Ekonomi, sejarah ekonomi koloni itu terkait erat dengan kesehatan ekonomi Belanda. Meskipun pengembalian yang meningkat dari sistem pajak tanah Belanda, keuangan Belanda telah sangat terpengaruh oleh biaya Perang Jawa dan Perang Padri, dan hilangnya Belgia oleh Belanda pada tahun 1830 membawa Belanda ke ambang kebangkrutan. Pada tahun 1830, seorang gubernur jenderal baru, Johannes van den Bosch, ditunjuk untuk mengeksploitasi Hindia melalui perampasan sumber daya Belanda. Dengan Belanda mencapai dominasi politik di seluruh Jawa untuk pertama kalinya pada tahun 1830, adalah mungkin untuk memperkenalkan kebijakan pertanian penanaman paksa yang dikendalikan pemerintah, disebut kultur stelsel, sistem penanaman,
di Belanda dan tanam paksa, perkebunan paksa. Di Indonesia, petani diharuskan untuk menyerahkan, sebagai bentuk pajak, sejumlah tanaman tertentu, seperti gula atau kopi. Sebagian besar Jawa menjadi perkebunan Belanda dan pendapatan terus meningkat sepanjang abad ke-19, yang diinvestasikan kembali ke Belanda untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan. Antara tahun 1830 dan 1870, 840 juta gulden, 8 miliar euro pada tahun 2018, diambil dari Hindia Timur, yang rata-rata menghasilkan sepertiga dari anggaran tahunan pemerintah Belanda. Namun, sistem tanam paksa membawa banyak kesulitan ekonomi bagi petani Jawa, yang menderita kelaparan dan epidemi pada tahun 1840-an. Opini publik yang kritis di Belanda menyebabkan banyak ekses sistem tanam paksa dihapuskan di bawah reformasi agraria, periode liberal. Menurut sebuah penelitian, angka kematian di Jawa akan menjadi 10–20% lebih tinggi pada akhir tahun 1870-an jika sistem kerja paksa tidak dihapuskan. Modal swasta Belanda mengalir masuk setelah tahun 1850. Terutama dalam pertambangan timah dan pertanian perkebunan. Tambang timah perusahaan Martavius di lepas pantai Sumatera Timur dibiayai oleh sindikat pengusaha Belanda, termasuk adik laki-laki Raja William III. Penambangan dimulai pada tahun 1860. Pada tahun 1863 Jacob Ninhuis memperoleh konsesi dari Kesultanan Delhi, Sumatera Timur, untuk perkebunan tembakau besar, perusahaan Delhi. Sejak tahun 1870, Hindia dibuka untuk perusahaan swasta. Karena eksploitasi buruh migran Tionghoa, atau kuli, pengusaha Belanda mampu mendirikan perkebunan besar yang menguntungkan. Produksi gula meningkat 2 kali lipat antara tahun 1870 dan 1885. Tanaman baru seperti teh dan kina berkembang pesat, dan karet diperkenalkan, yang menyebabkan peningkatan dramatis dalam keuntungan Belanda. Perubahan tidak terbatas pada Jawa, atau pertanian. Minyak dari Sumatera dan Kalimantan menjadi sumber daya yang berharga untuk industrialisasi Eropa. Kepentingan komersial Belanda meluas dari Jawa ke pulau-pulau terluar dengan semakin banyak wilayah yang berada di bawah kendali atau dominasi langsung Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Namun, kelangkaan lahan untuk produksi beras yang dihasilkan, dikombinasikan dengan populasi yang meningkat secara dramatis, terutama di Jawa, menyebabkan kesulitan lebih lanjut. Eksploitasi kolonial terhadap penduduk dan kekayaan Indonesia berkontribusi pada industrialisasi Belanda, sementara secara bersamaan meletakkan dasar bagi industrialisasi Indonesia. Belanda memperkenalkan kopi, teh, kakao, tembakau dan karet, dan hamparan luas Jawa menjadi perkebunan yang dibudidayakan oleh petani Jawa, dikumpulkan oleh perantara Cina, dan dijual di pasar luar negeri oleh pedagang Eropa. Pada akhir abad ke-19 pertumbuhan ekonomi didasarkan pada permintaan dunia yang besar untuk teh, kopi dan kina. Pemerintah berinvestasi besar dalam jaringan kereta api, 240 km atau 150 mil panjangnya pada tahun 1873. 1900 km atau 1200 mil pada tahun 1900, serta jalur telegraf, dan pengusaha membuka bank, toko, dan surat kabar. Hindia Belanda menghasilkan sebagian besar pasokan kina dan lada dunia, lebih dari sepertiga karetnya, 1/4 produk kelapanya, dan 1/5 teh, gula, kopi, dan minyaknya. Keuntungan dari Hindia Belanda menjadikan Belanda salah satu kekuatan kolonial paling signifikan di dunia. Jalur pelayaran Koninklijk Paketvaartmaatschappij mendukung penyatuan ekonomi kolonial dan membawa pelayaran antar pulau ke Batavia, daripada melalui Singapura, sehingga lebih memfokuskan kegiatan ekonomi di Jawa.
Resesi global pada akhir tahun 1880-an dan awal tahun 1890-an menyebabkan harga komoditas yang menjadi tumpuan koloni jatuh. Jurnalis dan pegawai negeri mengamati bahwa mayoritas penduduk Hindia tidak lebih baik keadaannya daripada di bawah ekonomi sistem tanam paksa sebelumnya dan puluhan ribu orang kelaparan. Harga komoditas pulih dari resesi, yang menyebabkan peningkatan investasi di koloni, perdagangan gula, timah, kopra dan kopi yang menjadi tumpuan koloni berkembang pesat, dan karet, tembakau, teh dan minyak juga menjadi ekspor utama. Reformasi politik meningkatkan otonomi administrasi kolonial lokal, menjauh dari kendali pusat dari Belanda, sementara kekuasaan juga dialihkan dari pemerintah pusat Batavia ke unit pemerintahan yang lebih lokal. Perekonomian dunia pulih pada akhir tahun 1890-an dan kemakmuran kembali. Investasi asing, khususnya oleh Inggris, didorong. Pada tahun 1900, aset yang dimiliki asing di Hindia Belanda berjumlah sekitar 750 juta gulden, 300 juta dolar, sebagian besar di Jawa. Selain perbudakan dan kerja paksa di perkebunan, Belanda menambah eksploitasi penduduk dengan cara kerja paksa. Ini dimulai di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang memaksa puluhan ribu penduduk setempat untuk bekerja pada pembangunan jalan pos besar di seluruh Jawa dan meluas sepanjang masa kolonial. Selama abad ke-19, kerja paksa ditingkatkan untuk pembangunan jalan dan rel kereta api, infrastruktur lain seperti jembatan dan kanal, dan banyak kegiatan ekonomi lainnya. Layanan wajib dapat diberlakukan menjadi 52 hari per tahun per orang. Di Jawa dan Madura digabungkan, jumlah total kerja paksa adalah sekitar 20 juta hari sekitar tahun 1895. Sumber kerja gratis lainnya diperoleh melalui sistem pidana. Penduduk setempat dikenai hukum polisi, di mana administrator lokal dapat menghukum pelanggar ringan langsung ke kerja paksa, tanpa proses hukum apapun. Selain itu, narapidana jangka panjang menjadi sasaran kerja paksa untuk membangun infrastruktur, termasuk pekerjaan irigasi, pekerjaan di tambang batu bara dan timah, produksi pertanian dan dikerahkan untuk kampanye militer. Penghapusan kerja paksa dari kultur stelsel secara langsung diikuti oleh peningkatan tajam dalam hukuman jangka pendek untuk kerja paksa, dari 70.000 orang pada tahun 1870 menjadi 275.000 pada tahun 1900. Dalam periode yang sama populasi penjara juga meningkat dari 80.000 menjadi 320.000 untuk kerja penjara dan kerja paksa terutama di tambang batu bara. Pada tahun 1950 jaringan jalan dengan permukaan aspal sepanjang 12.000 km, jalan beraspal sepanjang 41.000 km, dan permukaan kerikil sepanjang 16.000 km telah dibangun. Selain itu, 7.500 km, 4.700 mil, jalur kereta api, jembatan, sistem irigasi yang mencakup 1,4 juta hektar, 5.400 mil persegi, sawah, beberapa pelabuhan, dan 140 sistem air minum publik telah dibangun. Budaya, bahasa dan sastra, di seluruh kepulauan, ratusan bahasa asli digunakan, dan bahasa Melayu atau Kreol Portugis, bahasa perdagangan yang ada, diadopsi. Sebelum tahun 1870, ketika pengaruh kolonial Belanda sebagian besar terbatas di Jawa, bahasa Melayu digunakan di sekolah-sekolah pemerintah dan program pelatihan sehingga para lulusan dapat berkomunikasi dengan kelompok-kelompok dari daerah lain yang berimigrasi ke Jawa. Pemerintah kolonial berusaha untuk membakukan bahasa Melayu berdasarkan versi dari Riau dan Malaka, dan kamus-kamus ditugaskan untuk komunikasi pemerintah dan sekolah-sekolah bagi masyarakat adat. Pada awal abad ke-20, para pemimpin kemerdekaan Indonesia mengadopsi bentuk bahasa Melayu dari Riau, dan menyebutnya bahasa Indonesia.
Pada paruh kedua abad ke-19, seluruh kepulauan, di mana ratusan kelompok bahasa digunakan, dibawa ke bawah kendali Belanda. Dalam memperluas program pendidikan asli ke daerah-daerah ini, pemerintah menetapkan bahasa Melayu standar ini sebagai bahasa koloni. Bahasa Belanda tidak dijadikan bahasa resmi koloni dan tidak digunakan secara luas oleh penduduk asli Indonesia. Mayoritas orang Belanda yang diakui secara hukum adalah orang Indo-Eurasia bilingual. Bahasa Belanda hanya digunakan oleh elit terpelajar yang terbatas, dan pada tahun 1942, sekitar 2% dari total populasi di Hindia Belanda berbicara bahasa Belanda, termasuk lebih dari 1 juta penduduk asli Indonesia. Sejumlah kata serapan dari bahasa Belanda digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini, khususnya istilah teknis. Lihat daftar kata serapan dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini umumnya tidak memiliki alternatif dalam bahasa Melayu dan diadopsi ke dalam kosakata bahasa Indonesia yang memberikan wawasan linguistik tentang konsep mana yang merupakan bagian dari warisan kolonial Belanda. Hendrik Meyer dari Universitas California mengatakan bahwa sekitar 1/5 dari bahasa Indonesia kontemporer dapat ditelusuri ke bahasa Belanda. Sastra berbahasa Belanda telah terinspirasi oleh Hindia Belanda dan pasca kolonial sejak zaman keemasan Belanda hingga saat ini. Sastra ini mencakup pengarang Belanda, Indo-Eropa, dan Indonesia. Pokok bahasanya secara tematis berkisar pada era kolonial Belanda, tetapi juga mencakup wacana pasca kolonial. Karya-karya besar dari genre ini meliputi Max Havelaar, or The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company karya Multatuli, Hidden Force karya Louis Couperus, Country of Origin karya E. Du Perron, dan The 10,000 Things karya Maria Dermout. Sebagian besar karya sastra Belanda ditulis oleh pengarang Belanda dan Indo-Eropa. Akan tetapi, pada paruh pertama abad ke-20 di bawah kebijakan etis, pengarang dan intelektual pribumi Indonesia datang ke Belanda untuk belajar dan bekerja. Mereka menulis karya sastra berbahasa Belanda dan menerbitkan karya sastra dalam tinjauan sastra seperti Het Gedicht, De Gemeenschappe, Linksrichten, dan Forum. Dengan mengeksplorasi tema-tema sastra baru dan berfokus pada tokoh protagonis pribumi, mereka menarik perhatian pada budaya pribumi dan penderitaan pribumi. Contohnya termasuk pangeran dan penyair Jawa Noto Suroto, seorang penulis dan jurnalis, dan tulisan-tulisan berbahasa Belanda dari Suwarsi Jojo Puspito, Hairil Anwar, Kartini, Sutan Sejahrir, dan Soekarno. Sebagian besar wacana pasca kolonial dalam literatur Hindia Belanda ditulis oleh penulis Indo-Eropa yang dipimpin oleh visioner avant-garde Charlie Robinson, yang merupakan penulis Belanda yang paling banyak dibaca di Indonesia kontemporer, dan imigran Indo-Eropa generasi kedua seperti Marion Bloem. Seni visual, keindahan alam Hindia Timur telah menginspirasi karya-karya seniman dan pelukis, yang sebagian besar menangkap pemandangan romantis Hindia Timur kolonial. Istilah Mooi Indi, bahasa Belanda untuk Hindia yang indah, awalnya diciptakan sebagai judul 11 reproduksi lukisan cat air Du Chatel yang menggambarkan pemandangan Hindia Timur yang diterbitkan di Amsterdam pada tahun 1930. Istilah ini menjadi terkenal pada tahun 1939 setelah S. Sujojono menggunakannya untuk mengejek para pelukis yang hanya menggambarkan semua hal yang indah tentang Hindia. Mooi Indi kemudian diidentifikasi sebagai genre lukisan yang terjadi selama Hindia Timur kolonial yang menangkap penggambaran romantis Hindia sebagai tema utama. Sebagian besar pemandangan alam pegunungan, gunung berapi, sawah, lembah sungai, desa-desa, dengan adegan-adegan pelayan pribumi, bangsawan, dan kadang-kadang wanita pribumi bertelanjang dada. Beberapa pelukis Mooi Indi yang terkenal adalah seniman Eropa, F.J. Du Chatel, Manus Bauer, Nieuwkamp, Isaac Israel, Padmoogen,
Karel Dake dan Romualdo Locatelli itu. Pelukis Belanda kelahiran Hindia Timur, Henry van Veldhuizen, Charles Sayers, Ernest Dezenche, Leonard Ellen dan Jan Frank. Pelukis pribumi, Raden Saleh, Mas Pir Ngadi, Abdullah Suri Subroto, Wakidi, Basuki Abdullah, Mas Suryo Subanto dan Heng Ngantung, dan juga pelukis Cina, Li Menfong, Oi Tiang Un dan Xiao Tikui. Para pelukis ini biasanya memamerkan karya mereka di galeri seni seperti Batavia Sekunte Keringebouw, Theosophy Vereniging, Kunstzaal Kolf dan Co dan Hotel des Indes, teater dan film. Sebanyak 112 film fiksi diketahui telah diproduksi di Hindia Belanda antara tahun 1926 dan pembubaran koloni tersebut pada tahun 1949. Film-film paling awal, yang diimpor dari luar negeri, ditayangkan pada akhir tahun 1900, dan pada awal tahun 1920-an serial dan film fiksi impor mulai ditayangkan, seringkali dengan nama-nama lokal. Perusahaan-perusahaan Belanda juga memproduksi film dokumenter tentang Hindia Belanda untuk ditayangkan di Belanda. Film produksi lokal pertama, Lutung Kasarung, disutradarai oleh L.H. Veldop dan dirilis pada tanggal 31 Desember tahun 1926. Antara tahun 1926 dan 1933 banyak produksi lokal lainnya dirilis. Selama pertengahan tahun 1930-an, produksi menurun sebagai akibat dari depresi besar. Tingkat produksi kembali menurun setelah pendudukan Jepang yang dimulai pada awal tahun 1942, yang mengakibatkan semua studio film tutup kecuali satu. Mayoritas film yang diproduksi selama pendudukan adalah film pendek propaganda Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan selama revolusi berikutnya, beberapa film dibuat, baik oleh pendukung pro-Belanda maupun pro-Indonesia. Umumnya film-film yang diproduksi di Hindia Belanda membahas cerita-cerita tradisional atau diadaptasi dari karya-karya yang sudah ada. Film-film awal bersifat bisu, dengan Karnadi Anemer Bangkong, Karnadi si kontraktor Katak, 1930, umumnya dianggap sebagai film bicara pertama. Film-film selanjutnya akan menggunakan bahasa Belanda, Melayu, atau bahasa daerah, semuanya hitam putih. Antropolog visual Amerika Carl G. Heider menulis bahwa semua film dari sebelum tahun 1950 telah hilang. Akan tetapi, katalog film Indonesia karya J.B. Kristanto mencatat beberapa film masih ada di Arsip Sinematek Indonesia, dan Biro menulis bahwa beberapa film propaganda Jepang masih ada di Dinas Informasi Pemerintah Belanda. Drama teater karya penulis drama seperti Victor Ido, tahun 1869 sampai tahun 1948, dipentaskan di Schouwburg Walter Freden, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Kesenian Jakarta, bentuk teater yang kurang elit, yang populer di kalangan orang Eropa dan pribumi, adalah pertunjukan teater keliling Indo yang dikenal sebagai komedi Stamboel, yang dipopulerkan oleh Auguste Mahia, tahun 1865 sampai tahun 1903. Sains, kekayaan alam dan budaya Hindia Belanda menarik minat para intelektual, ilmuwan, dan peneliti Eropa. Beberapa ilmuwan terkemuka yang melakukan sebagian besar penelitian penting mereka di Kepulauan Hindia adalah Theisman, Junghun, Ekman, Du Bois, dan Wallace. Banyak lembaga seni, budaya, dan sains penting didirikan di Hindia Belanda. Misalnya, Batavia as Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Masyarakat Seni dan Sains Kerajaan Batavia, pendahulu Museum Nasional Indonesia, didirikan pada tahun 1778 dengan tujuan untuk mempromosikan penelitian dan menerbitkan temuan di bidang seni dan sains, terutama sejarah, arkeologi, etnografi, dan fisika.
Kebun Raya Bogor dengan Herbarium Bogoriens dan Museum Zoologicum Bogoriens merupakan pusat utama penelitian botani yang didirikan pada tahun 1817, dengan tujuan untuk mempelajari flora dan fauna di kepulauan tersebut. Manusia Jawa ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891. Komodo pertama kali dideskripsikan oleh Peter Owens pada tahun 1912, setelah kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1911 dan rumor tentang dinosaurus yang masih hidup di Pulau Komodo pada tahun 1910. Vitamin B1 dan hubungannya dengan penyakit beri-beri ditemukan oleh Ekman selama bekerja di Hindia Belanda. Dengan meningkatnya minat dalam penelitian ilmiah, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlands-Indië, Dewan Ilmiah Hindia Belanda, pada tahun 1928. Lembaga ini beroperasi sebagai organisasi penelitian utama di negara ini hingga pecahnya Perang Dunia II di Asia Pasifik pada tahun 1942. Pada tahun 1948 lembaga ini berganti nama menjadi Organisasi voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Organisasi Penelitian Ilmiah. Organisasi ini merupakan cikal bakal lembaga ilmu pengetahuan Indonesia saat ini. Masakan, keluarga kolonial Belanda, melalui pembantu rumah tangga dan juru masak mereka, diperkenalkan pada masakan Indonesia, dan sebagai hasilnya mereka mengembangkan selera untuk rempah-rempah dan hidangan tropis asli. Hidangan kolonial Hindia Belanda yang terkenal adalah Rijsttafel, hidangan nasi yang terdiri dari 7 hingga 40 hidangan populer dari seluruh koloni. Lebih merupakan jamuan makan yang mewah daripada hidangan. Penjajah Belanda memperkenalkan hidangan nasi tidak hanya agar mereka dapat menikmati beragam hidangan dalam satu tempat, tetapi juga untuk mengesankan pengunjung dengan kelimpahan eksotis koloni mereka. Sepanjang masa kolonial Belanda memperkenalkan hidangan Eropa seperti roti, keju, steak panggang dan pancake. Sebagai penghasil tanaman komersial, kopi dan teh juga populer di Hindia Timur kolonial. Roti, mentega dan margarin, sandwich yang diisi dengan ham, keju atau selai buah, poverjes, panekuk dan keju Belanda umumnya dikonsumsi oleh orang Belanda dan Indo-kolonial selama era kolonial. Beberapa ningrat kelas atas asli dan beberapa penduduk asli yang terpelajar terpapar pada masakan Eropa, dan itu dijunjung tinggi sebagai masakan elit kelas atas masyarakat Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan adopsi dan fusi masakan Eropa ke dalam masakan Indonesia. Beberapa hidangan yang diciptakan selama era kolonial dipengaruhi Belanda. Mereka termasuk salad Solo, bistik Jawa, steak daging sapi Jawa, semur, dari semur Belanda, sayur kacang merah, brenebon, dan sop buntut. Kue dan kue kering juga dapat melacak asal-usulnya ke pengaruh Belanda, seperti kue bolu, kue pandan, lapis legit, spiku, lapis Surabaya, klapertat, kue kelapa, dan kaastengel, kue keju. Kue cubit yang biasa ditemukan di depan sekolah dan pasar diyakini berasal dari poverjes. Arsitektur, kedatangan kekuatan Eropa di Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 memperkenalkan konstruksi batu bata ke Indonesia, yang sebelumnya hanya menggunakan kayu dan produk sampingannya. Pada abad ke-17 dan ke-18, Batavia merupakan kota bata dan batu bata yang dibentengi. Selama hampir 2 abad, para penjajah tidak banyak melakukan upaya untuk menyesuaikan kebiasaan arsitektur Eropa mereka dengan iklim tropis. Mereka membangun rumah-rumah deret yang berventilasi buruk dengan jendela-jendela kecil, yang dianggap sebagai perlindungan terhadap penyakit tropis yang berasal dari udara tropis. Bertahun-tahun kemudian, orang Belanda telah belajar untuk menyesuaikan gaya arsitektur mereka dengan fitur bangunan lokal, atap panjang, beranda, serambi, jendela besar, dan bukaan ventilasi.
dan rumah-rumah pedesaan Hindia Belanda abad ke-18 adalah salah satu bangunan kolonial pertama yang menggabungkan elemen-elemen arsitektur Indonesia dan beradaptasi dengan iklim, yang kemudian dikenal sebagai gaya Hindia. Sejak akhir abad ke-19, peningkatan signifikan pada teknologi, komunikasi dan transportasi membawa kekayaan baru ke Jawa. Bangunan-bangunan modernis, termasuk stasiun kereta api, hotel bisnis, pabrik dan blok perkantoran, rumah sakit dan lembaga pendidikan, dipengaruhi oleh gaya-gaya internasional. Tren awal abad ke-20 adalah pengaruh modernis, seperti Art Deco, yang diekspresikan pada bangunan-bangunan yang pada dasarnya bergaya Eropa dengan hiasan Indonesia. Respons praktis terhadap lingkungan yang dibawa dari gaya Hindia sebelumnya, termasuk atap yang menjorok, jendela yang lebih besar dan ventilasi di dinding, yang melahirkan gaya Hindia baru. Stok bangunan era kolonial terbesar berada di kota-kota besar di Jawa, seperti Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Arsitek dan perencana terkenal termasuk Albert Albes, Thomas Karsten, Henry McLean Ponte, J. Gerber, dan C.P.W. Schumacher. Pada 3 dekade pertama abad ke-20, Departemen Pekerjaan Umum mendanai gedung-gedung publik besar dan memperkenalkan program perencanaan kota di mana kota-kota utama di Jawa dan Sumatera dibangun kembali dan diperluas. Kurangnya pembangunan pada masa depresi besar, kekacauan Perang Dunia Kedua dan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1940-an, dan stagnasi ekonomi selama tahun 1950-an dan 1960-an yang penuh gejolak politik, berarti bahwa banyak arsitektur kolonial telah dilestarikan hingga beberapa dekade terakhir. Rumah-rumah kolonial hampir selalu menjadi milik elit Belanda, Indonesia, dan Cina yang kaya, namun, gayanya seringkali merupakan kombinasi yang kaya dan kreatif dari dua budaya, sedemikian rupa sehingga rumah-rumah tersebut tetap dicari hingga abad ke-21. Arsitektur asli dipengaruhi oleh pengenalan gaya-gaya Eropa, dan elemen-elemen Barat tetap menjadi pengaruh pada lingkungan binaan kontemporer Indonesia. Mode. Di dalam koloni Hindia Belanda, mode memainkan peran penting untuk menentukan status dan kelas sosial seseorang. Para kolonial Eropa mengenakan mode Eropa langsung dari Belanda, atau bahkan Paris, sementara penduduk asli mengenakan pakaian tradisional mereka yang khas di setiap daerah. Seiring berjalannya waktu dan pengaruh Belanda semakin kuat, banyak penduduk asli mulai mencampur gaya Eropa ke dalam pakaian tradisional mereka. Penduduk asli berpangkat tinggi di dalam koloni, serta kaum bangsawan, akan mengenakan setelan bergaya Eropa dengan sarung batik mereka untuk acara-acara khusus dan bahkan untuk penggunaan sehari-hari. Penduduk asli Indonesia semakin mulai berpakaian lebih bergaya Eropa. Ini muncul dengan gagasan bahwa mereka yang mengenakan pakaian Eropa lebih progresif dan terbuka terhadap masyarakat Eropa dan etiket yang menyertainya. Pengaruh Eropa semakin diutamakan di antara penduduk asli Indonesia. Ini mungkin berasal dari fakta bahwa banyak penduduk asli diperlakukan lebih baik jika mereka mengenakan pakaian Eropa. Rekan-rekan Eropa mereka mengakui mereka, dan itu kemungkinan besar menjadi katalis untuk adopsi pakaian Barat ke dalam pakaian tradisional Indonesia. Pengaruh mode antara kolonial dan penduduk asli merupakan fenomena yang saling timbal balik, sama seperti orang Eropa yang memengaruhi penduduk asli juga memengaruhi penjajah Eropa. Misalnya, kain Eropa yang tebal dianggap terlalu panas untuk dikenakan di iklim tropis. Dengan demikian, pakaian ringan dari kain kebaya tipis dan sarung batik yang nyaman dan mudah dikenakan dianggap cukup cocok untuk pakaian sehari-hari di iklim panas dan lembab di Hindia Timur. Meskipun orang Belanda biasanya mengenakan pakaian Eropa untuk acara-acara yang lebih formal, kemudian dalam sejarah Hindia Belanda, ketika gelombang baru orang Eropa dibawa ke koloni, banyak yang mengadopsi gaya Indonesia,
dan banyak yang bahkan mengenakan kebaya tradisional Jawa di rumah. Kebaya dan sarung batik menjadi semakin populer di kalangan penduduk Belanda dari waktu ke waktu, meskipun Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Orang Belanda membedakan diri mereka sendiri dengan kain mahal dan pola Eropa. Batik juga merupakan pengaruh besar bagi orang Belanda. Teknik ini sangat menarik bagi mereka sehingga mereka membawanya ke koloni mereka di Afrika di mana teknik ini diadopsi dengan pola Afrika. Olahraga, sepak bola mengalami perkembangan yang signifikan di Hindia Belanda yang dimulai pada dekade terakhir abad ke-19, dengan munculnya klub-klub sepak bola pertama di Jawa. Keberadaan kejuaraan kota awalnya didokumentasikan pada awal tahun 1900-an, bertepatan dengan pembentukan federasi sepak bola lokal dan regional. Namun, banyak dari federasi ini berumur pendek, seringkali bubar tak lama setelah pembentukannya. Tim nasional sepak bola Hindia Belanda berpartisipasi dalam Piala Dunia 1938 di Prancis, menjadikan mereka negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Namun, perjalanan mereka terhenti di babak pertama, karena mereka menderita kekalahan 0-6 melawan tim nasional sepak bola Hongaria di Stadion Kota Velodrome, Reims, Prancis. Warisan kolonial di Belanda, ketika keluarga kerajaan Belanda berdiri pada tahun 1815, sebagian besar kekayaannya berasal dari perdagangan kolonial. Universitas seperti Universitas Leiden yang didirikan pada abad ke-16 telah berkembang menjadi pusat pengetahuan terkemuka tentang studi Asia Tenggara dan Indonesia. Universitas Leiden telah menghasilkan akademisi seperti penasihat kolonial Christiaan Snouck-Hurgronje yang menghususkan diri dalam urusan pribumi Oriental, Indonesia, dan masih memiliki akademisi yang menghususkan diri dalam bahasa dan budaya Indonesia. Universitas Leiden dan khususnya KITLV adalah lembaga pendidikan dan ilmiah yang hingga hari ini memiliki minat intelektual dan historis yang sama dalam studi Indonesia. Lembaga ilmiah lainnya di Belanda termasuk Amsterdam Tropenmuseum, sebuah museum antropologi dengan koleksi besar seni, budaya, etnografi, dan antropologi Indonesia. Tradisi KNIL dipelihara oleh Resimen Van Heutes dari Tentara Kerajaan Belanda Modern dan Museum Brownback, bekas rumah bagi pensiunan prajurit KNIL, masih ada di Arnhem hingga hari ini. Banyak keluarga kolonial yang selamat dan keturunan mereka yang pindah kembali ke Belanda setelah kemerdekaan cenderung melihat kembali era kolonial dengan rasa kekuatan dan prestise yang mereka miliki di koloni, dengan barang-barang seperti buku Tempo Dulu, Masa Lalu, tahun 1970-an oleh penulis Rob Nieuwenhuis, dan buku-buku dan bahan-bahan lain yang menjadi cukup umum pada tahun 1970-an dan 1980-an. Selain itu, sejak abad ke-18 sastra Belanda memiliki sejumlah besar penulis mapan, seperti Louis Couperus, penulis The Hidden Force, yang mengambil era kolonial sebagai sumber inspirasi yang penting. Faktanya, salah satu karya besar sastra Belanda adalah buku Max Havelaar, yang ditulis oleh Multatuli pada tahun 1860 sebagai kritik terhadap kebijakan eksploitatif Belanda di Jawa. Mayoritas orang Belanda yang dipulangkan ke Belanda setelah dan selama Revolusi Indonesia adalah orang Indo, Resia, penduduk asli Kepulauan Hindia Belanda. Populasi Resia yang relatif besar ini telah berkembang selama kurun waktu 400 tahun dan diklasifikasikan oleh hukum kolonial sebagai bagian dari komunitas hukum Eropa. Dalam bahasa Belanda mereka disebut sebagai Indo, kependekan dari Indo-Eropa. Dari 296.200 orang yang disebut repatriasi Belanda,
hanya 92.200 orang yang merupakan orang Belanda ekspatriat yang lahir di Belanda, termasuk keturunan generasi kedua mereka. Mereka saat ini merupakan kelompok kelahiran luar negeri terbesar di Belanda. Pada tahun 2008, Biro Sensus Statistik Belanda, CBS, mendaftarkan 387.000 orang Indo generasi pertama dan kedua yang tinggal di Belanda. Meskipun dianggap berasimilasi sepenuhnya ke dalam masyarakat Belanda, sebagai minoritas etnis utama di Belanda, repatriasi ini telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan unsur-unsur budaya Indonesia ke dalam budaya arus utama Belanda. Hampir setiap kota di Belanda memiliki toko Belanda Indonesia, atau restoran Indonesia dan banyak pameran, pasar malam dalam bahasa Melayu, Indonesia, diselenggarakan sepanjang tahun. Banyak hidangan dan makanan Indonesia telah menjadi hal yang umum dalam kuliner Belanda. Rijsttafel, sebuah konsep kuliner kolonial, dan hidangan seperti nasi goreng dan sate masih sangat populer di Belanda. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Ki Kak Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.